membaharui dunia. Bersama kita bisa, Tuhan beserta kita. Service excellence jadi anggota. Pak Moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Dekan. Jadi karena secara simbolis sertifikat telah diberikan kepada narasumber yang kami menjadi moderatornya, maka dengan ini kami pun harus undur diri. Tugas kami sudah selesai dan sekarang kami kembalikan kepada MC, kepada Ibu Santi untuk melanjutkan. Terima kasih, salam sehat kita semua. Baiklah, tes 1, 2, 3. Ya. Baiklah, terima kasih banyak kepada Bapak Binsar Silitonga yang telah memandu sesi pertama yang diisi oleh 4 narasumber. Selanjutnya, tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi kedua sambil menunggu koneksi dengan 2 narasumber. Kita jeda sebentar untuk video sekitar 1-2 menit. Baiklah, kita akan masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini akan diisi oleh 2 orang narasumber, yaitu yang pertama Ibu Kety Narulita, Country Marketer dari BIM, kemudian BIM Expert dari PT Waskita Karya Bapak Gildam Satria ST, dan sesi kedua ini akan dipandu oleh Insinyur Samsuardi Batuwarda MT dari Prodi Sipil Fakultas Teknik Unika Santo Thomas. Sudah bisa dimulai Pak Sam? Baik. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore Bu Kety Narulita dan Pak Gildam Satria. Saya Pak. Sudah siap ya Bu ya? Iya. Baik, Bapak Ibu pembicara, tim 9 universitas dan audiens webinar yang kami hormati, pada sesi ini kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Kety Narulita dan Bapak Gildam Satria. Ibu Kety Narulita adalah Marketer Country Trimble Solution Representative Office Indonesia, akan memberikan presentasi dengan materi BIM sebagai alternatif solusi pengelolaan proyek konstruksi di era new normal, dan nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Gildam Satria, BIM Expert PT Wisata Karya, Waskita Karya, Pesero TBK, dengan materi kompatibilitas BIM di masa pandemi. Untuk menghemat waktu, kesempatan pertama kami berikan kepada yang terhormat Ibu Kety Narulita. Waktu kami berikan 15 menit Bu Kety. Ruang dan dunia maya kami persilahkan Bu Kety. Baik Bapak Sam, apakah boleh saya minta bantuan untuk slide saya diperlihatkan kepada audiens? Baik, Bu Santi dan tim di sekretariat Puskagem mohon di-share. Oke. Baik, sudah Bu, makasih. Silakan Bu Kety. Oke, terima kasih. Selamat sore semua peserta webinar hari ini. Perkenalkan, saya Kety Narulita, selaku Country Marketer dari Trimble Solution Rep Office Indonesia. Hari ini selama 15 menit ke depan, saya akan coba memaparkan produk inovasi apa saja yang Trimble punya untuk bisa diaplikasikan di masa new normal. Presentasi saya terbagi dalam 2 bagian. Next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu Trimble sebagai perusahaan. Ini adalah slogan kami, Transforming the Way the World Works, di mana perusahaan kami ini tidak hanya berfokus pada dunia konstruksi saja, tapi ada 2 divisi lain yang berkontribusi, yaitu adalah agriculture dan transportasi, dan saya tidak akan membahas 2 divisi tersebut, saya akan fokus ke konstruksi. Next. Trimble secara perusahaan itu adalah terbuka, sahamnya diperdagangkan di Nasdaq dengan kode TRMB, di mana kami mempunyai revenue lebih dari 3,7 billion di tahun 2019,
Dan 57%-nya itu revenue didatangkan dari penjualan software. Salah satunya adalah software untuk konstruksi. Dan untuk inovasi kami sudah menginvestasikan 67% untuk pengembangan software kami. Dan secara perusahaan, kami ini ada di lebih dari 35 negara dengan 11.000 karyawan, di mana 850 karyawan adalah tenaga profesional di bidang konstruksi. Kemudian untuk customers kami tersebar di lebih dari 100 negara. Next. Nah, ini adalah core business dari Trimble. Tadi saya sempat sebutkan ada konstruksi, agriculture, dan transportasi, di mana konstruksi ini tidak hanya untuk bangunan, tapi juga melingkupi untuk CEC dan geospatial. Next. Nah, inovasi apa saja sih yang Trimble tawarkan di era new normal? Next. Tapi sebelumnya saya akan membahas sedikit mengenai BIM. Mungkin tadi sebelumnya mungkin sebelum webinar ini juga sudah tahu peserta ini mengenai BIM itu apa, di mana BIM merupakan representasi digital dari data model bangunan, dan istilah BIM itu tiap divisi atau tiap orang mempunyai definisi yang berbeda-beda. Namun seiring dengan berjalannya waktu, next, Building Smart Associations kemudian menemukan suatu formula atau menetapkan bahwa untuk berkomunikasi antar disiplin atau antar software dalam BIM itu menggunakan format IFC atau Industry Foundation Class, di mana software-software arsitektur, sipil, kemudian MEP dapat berkolaborasi dengan menggunakan format IFC. Jadi kalau misalnya outputnya itu bukan IFC, itu tidak bisa berkolaborasi atau berkomunikasi antar software atau antar disiplin. Next. Dan di dalam dunia konstruksi sekarang ini sudah ramai diperbincangkan istilah LOD atau Level of Development atau Level of Detail, di mana LOD yang kita kenal itu sekarang ini 100 hingga 500, di mana semakin tinggi LOD, maka semakin detail atau semakin kaya data tersebut. Dan software kami ada di LOD 400 dan 500. Next. Nah, awalnya semua orang pasti tahu bahwa perkembangan industri konstruksi itu awalnya menggunakan 2 dimensi atau menggunakan kertas. Namun sekarang ini, next, sebagian sudah menggunakan tools atau software 3 dimensi, namun masih menggunakan kertas sebagai outputnya. Nah, di Trimble, next, kita ini sudah, kalau di Amerika ya, saya tidak membicarakan mengenai Indonesia secara garis besar, namun untuk di negara asalnya di Amerika itu sudah menggunakan semuanya itu virtual dan paperless, di mana di lapangan dan di kantor itu sudah bisa berkomunikasi, jadi tanpa harus tatap muka, tanpa harus berdekatan, yang jaraknya mungkin proyeknya dikerjakan di Amerika, tapi detailernya atau modelernya ada di Indonesia, itu sangat memungkinkan karena memang sudah ada customers kami di Indonesia mengerjakan beberapa proyek yang di luar Indonesia, dan hal tersebut dimungkinkan dengan menggunakan beberapa produk dari kami. Bisa dilihat di bawah tulisan new normal dan kedepannya itu ada logo produk kami, yaitu Tekla Structures, Tekla Model Sharing, dan Trimble Connect. Nah, ini adalah produk-produk yang berbeda, di mana Tekla Structures itu adalah software 3 dimensi untuk modeling dan detailing, kemudian untuk bekerja dari tempat yang berjauhan atau tidak tatap muka ataupun berbeda kantor, kita membagikan model tersebut dengan menggunakan Tekla Model Sharing, di mana penggunanya ini adalah berbasis cloud. Jadi apabila ada update, user itu harus connect ke internet untuk sinkronisasi. Jadi koneksi ke internet itu hanya diperlukan pada saat sinkronisasi saja. Jadi setelah sinkronisasi selesai,
maka user dapat bekerja secara offline kembali. Nah, itu adalah Tekla Modul Sharing. Dan bagaimana sekarang berkolaborasi dengan disiplin lainnya, misalnya arsitek ataupun MEP, itu bisa menggunakan platform kami juga dengan menggunakan basis cloud, dan aplikasi tersebut adalah Trimble Connect. Jadi, untuk produk Trimble sudah lengkap untuk berkolaborasi atau membagikan model dari tempat yang berjauhan atau dari user atau dari perusahaan yang berbeda-beda itu sangat dimungkinkan di masa new normal dan kedepannya. Jadi produk ini sebenarnya bukan khusus untuk new normal, tapi memang kita melihat kedepannya kita itu bekerja itu tidak harus dari kantor, tapi bisa dari rumah dan bisa di mana saja. Next. Nah, untuk mensosialisasikan atau untuk agar semua pihak tahu di Indonesia, kita sudah mempersiapkan manpower dan kita juga membantu di sini adalah regulator Kementerian PUPR. Kemudian kita juga bekerja sama dengan institusi pendidikan, universitas dan politeknik. Kemudian untuk industri ini kita juga memberikan program khusus. Nah, saya akan membahas untuk program dengan pemerintah. Next. Nah, di sini untuk roadmap BIM, saya pikir tadi Pak Nikodemus ataupun sebelumnya sudah tahu bahwa Kementerian PUPR ini sedang giat-giatnya untuk mengajak para penyedia jasa konstruksi untuk mengimplementasikan dan mengadopsi BIM. Di mana untuk BIM roadmap ini sudah dimulai dari tahun 2017 pengadopsian BIM, kemudian diharapkan di tahun 2024 itu sudah terintegrasi di mana semua pihak sudah familiar dan sudah menggunakan BIM secara luas. Next. Nah, kami sudah memulai kerjasama dengan Bina Konstruksi dan terdapat beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan seperti workshop, training, ataupun seminar bersama. Hal tersebut dapat Bapak Ibu lihat di website resmi dari tim BIM PUPR di bim.co.id. Kemudian next. Nah, selama progres BIM roadmap ini, pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan Menteri nomor 22 tahun 2018 yang memandatkan BIM untuk digunakan pada bangunan negara di atas 2000 meter dan minimum untuk 2 lantai. Dan Bina Marga juga akan menyusul untuk mengeluarkan peraturan yang sama untuk dipakai pada proyek-proyek infrastruktur. Kemudian next. Nah, ini adalah salah satu impact dari kerjasama Trimble dengan pemerintah, di mana pemerintah melalui BPTK, Balai Penerapan Teknologi Konstruksi di Pasar Jumat, sudah menggandeng Trimble untuk memperkenalkan teknologi BIM dan software-softwarenya untuk digunakan di beberapa universitas, dari Brawijaya, kemudian sampai ke Palembang. Jadi daftar universitas ini sudah mengadopsi atau sudah menggunakan software Tekla license dalam kegiatan belajar mengajar mereka. Nah, selain dari institusi pendidikan, kami juga bekerja sama dengan beberapa asosiasi seperti LPJKN, Intakindo, termasuk Inkindo, kemudian dengan IAPI. Jadi untuk 3 asosiasi ini kami secara reguler mengadakan webinar, workshop, dan acara seminar bersama. Dan khusus untuk Inkindo dan IAPI, kami sudah mulai melakukan kolaborasi untuk online workshop dan online training. Next. Nah, selain itu, untuk rekan-rekan mahasiswa atau akademisi, kami informasikan bahwa kami memiliki authorized training center di saat ini baru 6. Kami hanya
memusatkan kegiatan kami di Pulau Jawa dan Bali karena memang lebih dekat secara jangkauan. Nah, di Authorized Training Center ini kami menunjuk beberapa universitas ini untuk memberikan pelatihan secara legal kepada umum dan kepada akademisi ataupun mahasiswa. Nah, dalam pelatihannya ini mereka berhak mendapatkan sertifikat asli dari Trimble karena selain dari Authorized Training Center, mereka tidak berhak untuk melakukan training dan mengeluarkan sertifikat legal dari Trimble. Kemudian, nah setelah bekerja sama dengan PUPR, kami menjangkau Indonesia lebih luas dari Sumatera hingga yang terakhir itu di Makassar. Dan kami juga terakhir juga bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat yang di Kalimantan di Banjarmasin. Jadi yang warnanya merah itu adalah kolaborasi dengan PUPR di mana kami diundang sebagai trainer. Selama 4 hari kita memberikan training level basic kepada para akademisi dan mahasiswa yang ada di universitas tersebut. Dan yang warna biru itu adalah universitas yang sudah membeli software kami. Jadi universitas itu membeli software Tekla itu tidak sama dengan software yang dibeli oleh komersial, contohnya seperti kontraktor atau konsultan. Jadi kami memiliki harga khusus untuk universitas, yang itu jauh harganya dibandingkan dengan yang komersial. Oke, next. Kami juga mengadakan simposium, di mana simposium ini kita lakukan 2 tahun sekali, dan terakhir kita lakukan di Universitas Udayana dengan tema untuk menyatukan visi dan misi bahwa universitas itu adalah merupakan Center of Excellence BIM, di mana pada acara tersebut dihadiri oleh 55 akademisi dari Sumatera sampai ke Sulawesi. Dan di acara ini, dan di acara tersebut kami mendatangkan pembicara dari kantor pusat kami di Finland. Next. Sedangkan untuk industri, kami memberikan harga khusus untuk adopsi software BIM. Jadi ada 2 skema. Yang pertama adalah training. Jadi training ini sifatnya online karena untuk sementara new normal ini kami tidak bisa memberikan secara tatap muka karena memang protokol dari perusahaan kami belum boleh untuk memberikan atau bertemu langsung dengan customers kami. Jadi secara online training ini kami memberikan harga khusus, tapi untuk peserta yang ingin mendaftar harus melalui Inkindo atau IAP untuk level intermediate dan advanced level. Harganya memang untuk new normal ini jauh lebih murah, 50% lebih diskonnya. Kemudian untuk detailsnya kami memberikan training tersebut selama 5 hari berturut-turut, dan setiap harinya itu adalah 3 jam. Jadi seminggu 5 hari, kemudian kita berikan waktu 1 minggu, kemudian nanti di hari Jumat terakhir itu adalah ujian. Nah, untuk schedule kami sudah menjadwalkan di akhir Agustus, cuman ini bisa berubah tergantung dengan kuota dari peserta yang sudah ditetapkan oleh Inkindo dan IAP. Nah, untuk level-levelnya training kita ada 3, yaitu adalah fundamental, intermediate, dan advance, di mana tiap-tiap level ini bisa diikuti oleh peserta dan bisa diikuti sekaligus, namun kita berikan waktu biasanya setiap 2 minggu. Jadi kita nggak bisa langsung 1 minggu berturut-turut full, tapi kita berikan jeda 2 minggu agar peserta bisa meresap materi dan bisa lulus dengan hasil yang baik. Next. Kemudian itu adalah trainingnya, bagaimana dengan lisensinya, karena percuma apabila peserta itu mendapatkan training tapi tidak mempunyai softwarenya.
Nah, untuk softwarenya ini kita punya special price untuk renting, jadi bukan perpetual, renting selama setahun untuk customers baru dengan konfigurasi rebar, detailing, engineering, construction modeling, dan primary. Nah, ini untuk rentingnya itu fix minimal 12 bulan dan diskonnya itu 50%. Jadi hampir sama dengan training. Jadi untuk masa new normal ini kami memberikan kebijakan pengurangan harga agar para penyedia jasa konstruksi itu bisa mengadopsi teknologi dari kami. Namun ini hanya untuk komersil. Kalau untuk universitas, kami memberikan harga yang berbeda jauh dari harga yang komersil ini. Mungkin itu adalah slide terakhir dari saya. Nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kety. Presentasi yang cukup mencerahkan, terutama bagi kami-kami yang baru mendengar pertama kali dan mengenal BIM sebagai solusi pengelolaan proyek yang kami pikir bukan hanya sekedar alternatif new normal saja, lebih daripada itu adalah solusi konstruksi dan tantangan masa depan. Bu Kety, untuk sementara kami mohon berkenan bersabar menunggu untuk sesi tanya jawab setelah presentasi dari Pak Wildan. Ya, monggo Pak. Selamat sore Pak Gildam Satria. Selamat sore Pak Sam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Sabar menunggu ya Pak ya. Udah jadwalnya udah molor sedikit, mohon maaf Pak. Baik, Bapak Ibu audiens sekalian yang kami hormati, presentasi selanjutnya adalah dari Bapak Gildam Satria. Bapak ini adalah BIM expert PT Waskita Karya Persero Tbk dengan materi kompatibilitas BIM di masa pandemi. Waktu dan ruang kami persilahkan Pak Gildan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sam Suardi untuk waktu dan kesempatannya. Saya mohon izin untuk sharing slide saya Pak dari lokal sini, bisa diizinkan Pak? Baik, siap Pak. Mohon tim dari panitia. Bisa Pak. Buka, kan? Bisa ya, Iya. langsung ya? Ya, Baik, langsung terima kasih, saja Bu. Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Saya mungkin akan sharing bagaimana BIM ini bisa kompatibel dengan kondisi kita yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Nanti saya akan coba jelaskan peran BIM di masa COVID-19, kemudian robotik, AI, dan otomatisasi, kemudian proses drawing approval, dokumen management, coordination, progress monitoring, dan softwares dan project-project. Sebelumnya saya ingin share ini slide dari Kementerian PUPR yang jadi rujukan kita dalam buat rencana. Di sini kalau kita lihat bahwa di tahun 2024 industri konstruksi itu sudah diharapkan terintegrasi ya. Saya yakin ketika ini dirancang tidak ada kita bayangkan bahwa di tahun 2020 ini kita akan terkena dilanda COVID gitu. Tapi kalau kita lihat di sini adalah pada dasarnya semua itu dilakukan dengan cara digital, paperless ya, dan bisa dilakukan kolaborasi secara jarak jauh. Kemudian saya juga akan coba untuk membagi 3 ya kondisi kita ini. Kita ada di sebelum adanya COVID-19, di masa COVID-19, dan bagaimana nanti setelah post COVID-19 yang kita juga belum tahu masanya itu kapan gitu. Sebelumnya saya coba juga untuk membuat rating ya dari aktivitas
aktivitas BIM, ini kita coba membuat penilaian yang mungkin sebenarnya kualitatif ya, karena kita bukan akademisi, kita praktisi, kita coba membuat penilaian gitu ya. Dari aktivitas BIM yang umum, antara lain seperti reality modeling, di mana di situ kita mensurvei, memodelkan reality menggunakan fotogrametri, laser scan ya, atau lidar gitu. Kemudian di situ kita coba lihat dari sisi social distancing, kemudian hygiene-nya seperti apa, dan sisi produktivitas. Di sini saya asumsikan semua proses BIM itu memiliki produktivitas yang sangat tinggi. Misalkan contoh untuk reality modeling dengan laser, mungkin dalam waktu sekitar 10-20 menit, kita bisa membuat sekitar mungkin 2 juta titik koordinat gitu ya. Dimana kalau kita melakukan dengan cara konvensional, mungkin itu hanya bisa didapat beberapa puluh koordinat saja gitu. Jadi dari situ aja kita sudah melihat bahwa proses ini akan sangat produktif, berarti bisa bisa dilakukan dengan lebih sedikit orang dan lebih sedikit waktu gitu, untuk load kerja yang sama. Jadi bagi kami reality modeling dengan fotogrametri dan laser scan ini memiliki kompatibilitas yang tinggi ya terhadap kondisi adaptasi kita terhadap era COVID ini. Kemudian ada 3D modeling. 3D modeling dalam proses BIM, karena sebelumnya juga kita ada 3D modeling konvensional ya, yang menggunakan vektor, di mana kalau BIM ini kita menggunakan parametrik yang jauh lebih produktif lagi. Itu juga sudah kita lakukan jauh sebelum adanya era COVID ini. Kemudian metode kerja yang dimana kita menggunakan 3D model yang sudah ada, kita gabungkan dengan animasi, sehingga kita bisa melihat tahapan-tahapan pekerjaan untuk menjelaskan metode kerja, kemudian juga koordinasi, bagaimana kita berkoordinasi dengan cara BIM. Kita menggunakan 3D model, kita mungkin menggunakan virtual reality, kita upload di common data environment, di platform kolaborasi, sehingga kita bisa berkoordinasi meskipun kita menjaga jarak dengan kolega kita. Begitu juga dengan 4D sequencing, kemudian penghitungan volume pekerjaan, shop drawing. Nah, pada shop drawing ini juga dihasilkan dari 3D, sehingga prosesnya juga lebih cepat, lebih terkoordinasi. Kemudian dari sisi hygiene, kita bisa karena ini diupload ke cloud, sehingga tidak terjadi transmisi benda-benda ya seperti kertas yang juga berpotensi ya, karena virus COVID ini bisa hidup beberapa jam di elemen-elemen kertas atau metal atau plastik dan lain-lain. Kemudian kita juga melakukan 3D print mockup yang menurut kita ini juga mungkin tidak sesuai ya, karena kita ada mencetak benda dan benda itu akan dipegang-pegang kemudian bertukar-tukar dengan rekan kerja yang lain, sehingga berpotensi mentransmisikan virus. Untuk virtual reality juga yang sebelum kita lakukan virtual reality, augmented reality, kita gunakan VR dan AR, MixR. Itu karena alatnya device yang dipakai di muka ya, jadi itu juga mungkin menurut kita itu agak sedikit beresiko, dan kecuali alat ini dilakukan dengan personal ya, artinya setiap personal itu punya alat VR sendiri gitu ya, yang mungkin pada saat ini ini belum menjadi alat yang device yang umum, di mana pada saat presentasi kita biasa membawa beberapa VR gitu ya untuk kita pinjamkan kepada klien kita. Kemudian panorama ini gimana caranya untuk bisa mengakses gambar ya tanpa kertas. Kita cukup sharing QR code, kita tempel di lokasi-lokasi proyek yang perlu penjelasan gambar, sehingga siapapun yang memiliki smartphone, saya yakin semua orang hari ini punya smartphone ya, dia bisa mengakses 3D model tersebut tanpa menginstal aplikasi, tanpa menginstal tanpa login gitu ya, sehingga ya mungkin mandor atau mungkin vendor yang datang ke proyek, dia berada di sebuah spot, dia bisa scan, kemudian dia bisa tahu, oh ini kondisinya nanti akan seperti ini. Nah, kemudian kita juga lakukan untuk facility management, di mana dari proses BIM yang sudah kita lakukan, itu kita set up, kita upload ke cloud, sehingga
menjadi platform untuk mengelola properti, ya, sehingga tidak perlu lagi mungkin menulis form jika ada masalah, nanti kirim fax ke sana kemari untuk menunjuk teknisi atau vendor dan lain-lain. Semuanya dilakukan secara wireless, otomatis, dan cepat, ya. Kemudian yang terakhir, yang menghubungkan semua aktivitas ini, yang menghubungkan semua data-data BIM tadi yang kita produksi, dan interaksi antar semua pihak dalam Baik, Pak Wildan, mungkin ada masalah non teknis. Kita belum tersambung dengan Pak Wildan. Pak Wildan? Halo, Pak Wildan? Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Wildan, mungkin ada masalah non teknis. Bu Kety bisa bergabung dengan kami, Bu Kety? Halo, Bu Kety? Ada panitia mungkin. Halo? Ada halo? Halo. Halo Bu Kety, Ya. berhubung untuk sementara ada non teknis mungkin di Pak Gildam, untuk Ya. mengganti waktu bisa kita sesi tanya jawab nanti kalau sudah nyambung. Ya, baik. Baik, baik Bu Kety, pertanyaan pertama datang dari Ibu Widya Kartika STMT. Pertanyaannya adalah, software apa yang paling mudah untuk menghitung penulangan dan terancang secara akurat? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah bisa satu software untuk menghitung volume penulangan, terancang, dan plesteran? Oke, baik. Halo Pak, bisa saya langsung jawab? Baik, silakan Bu, silakan. Jadi untuk software dari kami ada yang namanya Tekla Structures, Pak. Kalau misalnya balik lagi ke slide saya tadi, itu ada logo Tekla Structures. Itu selain untuk modeling dan detailing, itu bisa untuk menghitung volume tulangan, Pak. Bisa Bu ya? Ya. Terima kasih Bu Kety, untuk sementara kita hold dulu. Kembali lagi kita ke Pak Gildam. Pak Gildam, bisa bergabung dengan kami Pak? Halo? Ya. Lanjut Pak, mohon maaf tadi kami take over sebentar karena kami pikir ada masalah non teknis. Oh iya, silakan Terima kasih Pak. Lanjut Pak. Izin share screen yang tadi ya Pak. Baik Pak, baik. Mohon panitia. Oke, baik. Tadi mungkin kita sampai di sini ya. Oke. Selain ini adalah hal yang kita lakukan tadi di masa sebelum COVID ya, tanpa kita berpikir akan ada COVID, karena kita ingin terintegrasi ya dan proses digital. Kemudian juga kita melakukan pengembangan, yaitu menggunakan inspeksi dan menggunakan drone secara visual maupun artifisial. Kemudian safety dengan menggunakan teknologi artificial dan RFID untuk logistik system. Yang semua ini sudah kita lakukan sebelum kita terjadi wabah COVID gitu. Nah sekarang jadi dengan adanya COVID ini, ya kita bisa melihat bahwa umumnya ini sudah sesuai gitu dengan kondisi kita, mendukung kita dalam menjaga jarak gitu ya. Oh iya, saya lupa
Sebelum ini juga kita sebenarnya sudah juga mencoba menggunakan webinar ya dalam sharing-sharing kita, pelatihan-pelatihan kita dalam koordinasi, tapi belum sulit diterima gitu. Artinya mungkin mereka lebih prefer untuk ketemu langsung. Jadi kita mendatangi proyek-proyek ya dari ujung Sumatera ke ujung Papua gitu ya untuk koordinasi dengan teman-teman, melakukan pelatihan gitu ya. Nah sekarang pada saat era COVID ini, maka hal baru yang menurut kita yang coba kita terapkan adalah menggunakan fasilitas video conference ya. Kemudian kita membatasi untuk virtual reality dan augmented reality ini. Nah, inilah teknologi yang kita gunakan terkait dengan penerapan BIM ya, mulai dari aktivitas BIM standar sampai menggunakan teknologi robotik, drone, artificial intelligence, kemudian RFID, yang dimana pada era COVID ini menjadi sangat penting ya. Nah, mungkin kita perlu melakukan improvement dari sistem artificial intelligence kita untuk safety. Misalkan kalau sebelumnya kita hanya mengidentifikasi APD-APD yang belum sesuai gitu ya, mungkin kita perlu menambahkan algoritma untuk mendeteksi jarak ya. Berapa jarak yang misalkan dia bisa memberikan warning gitu kan bahwa tidak boleh terlalu dekat antar pekerja, misalkan seperti itu. Ini baru konsep yang belum diwujudkan, tapi ini ide saja gimana kita mengembangkan, mengenhance ya dari apa yang sudah ada artificial intelligence untuk safety. Kemudian juga di sini kita menggunakan menara transmisi di Sumatera dan kita dapat 1000 lagi di tahun ini. Sehingga di sini gimana kita memeriksa ini dengan menjaga keselamatan para pekerja kita, yaitu menggunakan drone khusus ya, sehingga bisa melihat cukup detail dari jarak jauh. Kemudian pengawas proyek kita memberikan keterangan mana area yang defect ya dari hasil rekaman drone tersebut, di mana di situ dilengkapi artificial intelligence yang lama-kelamaan komputernya itu akan mempelajari, mesinnya akan belajar apa sih definisi defect itu, sehingga makin lama nanti makin otomatis gitu. Jadi tanpa direkam, tanpa ditandai itu dia akan mendeteksi area-area mana yang tidak sesuai seperti itu. Kemudian juga ya untuk manajemen logistik yang tadinya kita melakukan seperti ini, setiap item kita datang ke proyek dengan kertas kita catat semua satu persatu. Sekarang kita gunakan RFID. Di situ kita gunakan tagging RFID, portal di lapangan, portal di pabrik, sehingga item yang terdiri sekitar 4.000 ya dalam satu tower dan 4.000 member, proses untuk mengeceknya itu jadi sangat cepat gitu. Dan sekali lagi ini juga social distance dan tidak ada sentuhannya. Nah ini juga pemanfaatan BIM ya untuk lebih produktif lagi dalam memetakan area mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum untuk item miskin banyak, tapi ini kita lakukan sebelumnya, di mana ini sudah kita coba gantikan dengan RFID yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian di sini menggunakan fasilitas kebetulan kita pakai BIM 360 yang kita mungkin lakukan improvement, mana caranya supaya ini menjadi alat untuk memonitor kualitas pekerjaan, sehingga progres yang dilakukan di Sumatera di proyek itu bisa dimonitor dari kantor pusat gitu ya, tanpa harus ada ya mungkin kertas yang dikirim misalkan atau email yang dikirim, jadi prosesnya jadi sangat cepat dan real time. Ini juga gimana kita coba selain membuat aplikasi ya, di mana pada umumnya kita masih bekerja dengan Microsoft Excel. Excel ini juga kita bisa lakukan secara kolaborasi dari tempat yang berbeda ya. Di mana data-data itu bisa diakses, data informasinya, volumenya didapat dari BIM, kemudian progresnya diimplementasikan di Microsoft Excel, dan reportnya bisa diakses dari kantor pusat maupun kantor proyek, sehingga itu bisa melihat progres secara keseluruhan. Ini proses yang umum untuk proses approval dokumen ya secara paperless. Mungkin kalau slide ini mungkin saya yakin udah seringnya dijelaskan ya. Oke, mungkin nah ini contoh untuk panorama ya. Jadi setelah digital kita coba gimana kita memudahkan akses bagi yang tidak memiliki aplikasi, tidak memiliki software untuk bisa mengakses informasi digital kita gitu lebih luas lagi. Oke, baik, mungkin Bapak Ibu
Demikian mungkin slide yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Samsuardi. Silakan Pak Samsuardi. Baik, terima kasih Pak Gildam atas presentasinya, memberi inspirasi kepada kita semua. Walaupun memang waktunya tidak cukup banyak, kami sih berharap presentasi yang Pak Gildam berikan yang dari servis kita dapat disampaikan, tapi karena waktu juga yang menghalangi kita. Baik, sesi berikutnya adalah tanya jawab. Kami konfirmasi dulu ke MC, Bu Santi. Bu Santi, kami punya waktu berapa lagi, biar jangan berantakan nanti acara selanjutnya. Mohon izin. Ya, ya terima kasih Pak Samsuardi. Mengingat waktu mungkin kurang lebih 10 menit Pak, karena kita ada sesi perumusan lagi di akhir. Baik, terima kasih Bu Santi. Pak Gildam, pertanyaan pertama datang dari saudara Sabastoni dari Sabastoni Sibagarian, PT Karyana Prakonstruksi. Sesuai presentasi Bapak Wildan, peran digitalisasi konstruksi, robotik, artificial intelligence, otomatisasi tentu akan mengakibatkan disrupsi dunia konstruksi. Menurut pengalaman Bapak di Waskita Karya, di mana dari CV Bapak yang kami baca bahwa Waskita Karya sudah menerapkan BIM ini, kira-kira gimana efeknya terhadap dunia kerja? Terima kasih Pak Wildan. Baik Pak, saya coba langsung jawab ya Pak. Baik Pak, silakan. Kita mulai di tahun 2018. Hal-hal yang pertama kita lakukan adalah mengenerate produktivitas Pak. Jadi kita mengenerate sumber daya BIM. Kita mentraining, mengenerate sekitar 200 orang tenaga skill ya dan engineering di bidang BIM. Sehingga dampak yang kita rasakan adalah produktivitas Pak. Jadi produktivitasnya dalam membuat dokumen itu jauh lebih cepat gitu. Sementara ini belum atau mungkin tidak akan mendisrupt ya, dalam arti kata mengurangi ya, mungkin arahnya tidak ke sana, tetapi gimana dengan sumber daya yang sama kita bisa memberikan output yang jauh lebih besar lagi dan lebih cepat gitu Pak. Baik, jadi kekhawatiran banyak orang bahwa akan mengurangi ladang konstruksi bagi engineer-engineer muda kita, enggak Pak ya? Tidak Pak, tapi mungkin buat teman-teman yang muda-muda ini kita perlu perlu aware gitu ya, kondisi saat ini itu seperti kebutuhan di industri itu seperti apa. Nah, kita perlu beradaptasi dengan kebutuhan tersebut gitu loh Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Langsung kami lanjut dulu ke Pak Wildan, nanti setelah dari Pak Wildan baru nanti kami akan beralih ke Bu Kety. Mohon sabar sebentar ya Bu Kety. Pertanyaan datang dari Bapak Raymondus Pak Pahan, Unika Santo Thomas Pak. Apa keunggulan software BIM dibanding program lainnya yang sejenis? Mohon dijawab Pak. Kalau kita bicara software BIM itu ada sangat banyak ya Pak ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan software lain, mungkin saya coba simpulkan bahwa maksudnya adalah software untuk pembuatan model BIM dan untuk produksi data BIM ya, berupa 3D model, berupa reality model, kemudian berupa penghitungan volume, dan dibandingkan dengan software konvensional. Software konvensional itu seperti misalkan pembuatan 3D tapi dengan vektor ya, dengan surface, dengan mesh. Nah, perbandingannya itu menurut saya sangat jauh ya Pak. Jadi ini perlu perlu kita sadari bahwa dari segi produktivitas sangat jauh. Kemudian kandungan informasinya itu juga bisa kita custom dengan sangat luas gitu Pak. Jadi misalkan contoh kalau misalkan kita dengan AutoCAD 3D konvensional ya, atau misalkan dengan SketchUp konvensional, itu kita punya gambar kursi yang ada kursinya aja Pak. Tapi kalau kita dengan BIM, kita punya kursi atau kita gambar punya mesin pompa, misalnya bentuknya seperti pompa, tapi di dalam itu banyak informasi-informasi, misalkan spesifikasinya, kemudian kapan maintenance-nya, kemudian bisa hyperlink ke manufakturnya, dan bisa diakses lagi informasi yang lebih detail lagi dari hanya satu file geometri aja gitu. Jadi kita bayangkan itu
informasi yang bisa kita sematkan di benda itu jadi sangat banyak gitu. Itu kemudian dari sisi informasinya saja. Kemudian dari segi produksi data, produksi data juga sangat cepat. Misalkan seperti kita melakukan pemetaan dengan menggunakan LiDAR. Kita dalam waktu mungkin 10 menit sampai dengan 20 menit kita bisa punya 1 juta lebih titik koordinat yang kita bisa import langsung menjadi gambar kontur. Coba kita bayangkan, saya pernah merasakan melakukan survei menggunakan teodolit gitu ya. Kemudian kita ukur koordinat, mungkin dalam waktu berjam-jam kita dapat 50 titik ya, 100 mungkin maksimal. Kemudian dari situ kita masukkan ke gambar, kita modelkan, itu butuh lama Pak untuk mendapatkan konturnya. Sementara kita dengan ini dalam waktu mungkin 20 menit, kita tunggu sebentar langsung jadi kontur. Kita modelkan sebentar langsung dapat kita volume cut and fill-nya. Dari situ kita bisa langsung membuat keputusan gitu loh Pak. Jadi bisa sangat cepat sekali. Nah, dengan proses yang sangat cepat ini diharapkan hasil kecepatan itu digunakan untuk misalnya bersantai gitu ya. Jadi sebaiknya dengan cepat kita menggunakan untuk membuat beberapa alternatif solusi gitu Pak. Jadi tadinya misalkan kita dalam seminggu hanya punya 1 rekayasa, misalkan 1 desain gitu ya. Mungkin dengan produktivitas yang sangat tinggi ini kita bisa mencoba mengeksersis sampai dengan 10 kemungkinan. Dari 10 kemungkinan itu kita bisa pilih mana yang terbaik gitu loh Pak. Jadi produktivitasnya dimanfaatkan untuk memberikan kualitas yang lebih baik lagi gitu. Gitu Pak Sansori. Baik, terima kasih, berarti sangat membantu Pak ya. Pak Gildam, pertanyaan terakhir ini Pak untuk Pak Gildam. Sesuai dengan pengalaman Bapak sebagai BIM expert di Waskita Karya, di mana BIM ini sudah diterapkan di proyek-proyek di Waskita Karya, seberapa efektif dan berapa besar efisiensi yang dapat diperoleh? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, apa kendala-kendala yang dihadapi saat menerapkan BIM? Dan yang terakhir adalah, di samping keunggulan yang sungguh luar biasa dari BIM-nya, kelemahannya apa sih? Terima kasih Pak Wildam. Silakan Pak. Baik Pak, saya coba jawab ya Pak ya. Pertanyaannya, pertanyaan pertama itu adalah pertanyaan yang paling susah Pak. Oke. Artinya gini ya. Saya coba analogikan seperti ini Pak. Misalkan gini, ada satu orang yang sudah lancar jalan misalkan. Kemudian satu orang lagi baru belajar naik sepeda gitu ya Pak ya. Kemudian dia disuruh balapan nih Pak kira-kira. Nah, ketika dia baru balap, yang satu baru belajar naik sepeda mungkin akan lebih cepat jalan yang jalan kaki kira-kira seperti itu. Karena Pak, yang sepeda ini masih belajar dan masih jatuh-jatuh lah kira-kira seperti itu Pak. Nah, begitu juga BIM. Di tahap-tahap awal ini menurut saya kita baru cepat dalam memproduksi datanya Pak. Membuat 3D-nya cepat, membuat simulasinya cepat. Tapi kan sebenarnya itu baru sampai di tahap produktivitas pembuatan data. Padahal tujuan dari kita bekerja di industri konstruksi ini ada tujuannya kan menghasilkan produk yang berkualitas gitu ya, yang lebih efisien, kemudian yang waktunya terkendali gitu ya, biaya mutu waktu gitu. Nah, kita ini baru sampai di level produktif dalam memproduksi data. Sementara tujuan dari untuk mencapai biaya mutu waktu tadi itu perlu effort yang lebih luas lagi gitu Pak. Misalnya gimana kita bisa menjadikan BIM itu sebagai dasar pengambilan keputusan, misalkan seperti itu. Jadi semua orang berorientasi ke BIM gitu loh Pak. Karena pada saat ini data itu tetap dibuat, kemudian disajikan, tapi masih belum sampai tingkat itu. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua Pak, tadi keduanya apa ya Pak? Pak Samsul. Ya. Pertanyaan kedua Pak, kira-kira kendala yang dihadapi oleh Waskita Karya dalam penerapan BIM. Oke. Kendala yang secara umum, kendala yang kita hadapin selama kita coba mengadopsi BIM di Waskita ini, pertama adalah karena Waskita ini kan perusahaan yang sudah beroperasi selama puluhan tahun Pak. Kita sudah punya prosedur, sudah punya cara kerja yang kita kembangkan puluhan tahun, dan semua orang merasa ya mungkin nyaman dan sudah cocok gitu Pak. Kemudian kita datang membawa suatu cara kerja yang baru, yang berbeda, yang butuh banyak momentum untuk bisa diterima sebagai cara kerja yang baru. Jadi kita masuknya bertahap Pak, mulai dari yang paling sederhana dulu, misalkan seperti
kita bisa dapat read dengan cepat misalkan. Itu cepat diterima Pak, karena banyak orang yang punya gambar-gambar 2D, dia pengen paham seperti apa sih bangun saya nanti jadinya gitu kan. Sesatu. Yang kedua, kita masuk lewat digital survey. Jadi pembuatan pemetaan dengan fotogrametri, melakukan pemetaan dengan laser scan itu mudah diterima. Kenapa? Karena prosesnya sangat cepat dan mereka membandingkan dengan proses yang ada selama ini gitu Pak. Nah, padahal kita masih banyak nih Pak perjalanan yang mesti kita lalui gitu loh untuk mengajak teman-teman ini, yuk kita berkonversi gitu ya dari cara yang sudah ada, kita improve dengan cara yang baru ini. Itu yang tantangan yang umumnya sih Pak, resistensi dari kenyamanan dengan cara kerja yang sudah ada. Itu pertanyaan nomor 2. Nomor 3 mengenai tadi ya kelemahannya BIM ya, menurut saya kelemahannya adalah softwarenya mahal Pak. itu yang kurang menarik Pak gitu. Jadi mungkin daripada mungkin dengan Ibu Kety ya Pak penyedia software itu mungkin karena populasi pengguna BIM semakin luas gitu ya, pasti mestinya kan omsetnya makin besar, mungkin unit harganya bisa dibikin lebih menarik gitu. Diskon 100% Pak ya, 100% ya, bukan 50% Pak ya. Iya, yang banyak Pak. Gitu. Baik, terima kasih Pak Gidam. Untuk sementara kami kembali ke Bu Kety. Bu Kety, mohon izin Bu Kety. Ya, Pak. Bu Kety, ini ada pertanyaan dari mahasiswa kami, Francois Siregar, untuk Ibu Kety. Sesuai presentasi Bu Kety, pelatihan BIM 2019 sudah menjangkau Pulau Jawa, beberapa kota besar di Indonesia. Kapan nih punya kesempatan ke Medan nih Bu Kety? Itu yang pertama. Selanjutnya adalah kira-kira berapa mahal sih biaya training dan berapa lama? Dan selanjutnya adalah seperti software pada umumnya, apakah BIM ada versi student dan versi profesional? Terima kasih Bu Kety. Mohon dijawab Bu Kety. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mahasiswa, tadi pertanyaan pertama apa tadi Pak? Maaf. Trainingnya kan udah di Pulau Jawa nih Bu. Terus kota-kota besar. Kapan nih datang ke Medan nih? Ada nggak? Kalau kami undang ke Unika misalnya. Baik Pak. Gimana sih Bu Kety? Jadi sebenarnya tahun ini, tahun 2020, kami itu sebenarnya di kuarter 2, harusnya ke Medan Pak. Kita ada acara dengan Haki. Haki Bu ya? Ya, cuman karena COVID jadi diundur. Mungkin di tahun depan, saya dengar dari Haki mungkin di tahun depan di kuarter 1 akan diadakan acara gathering tahunan mereka. Dan apabila nanti kita memang jadi ke Medan, mungkin nanti saya akan menghubungi Unika agar kita juga bisa mengadakan seminar ya Pak ya, atau ada introductions ke mahasiswa Unika. Iya, baik. Dan yang kedua tadi pertanyaannya mengenai harga training ya Pak ya? Iya, dan berapa lama kira-kira dibutuhkan? Jadi untuk mahasiswa sebenarnya kita memberikan training secara gratis melalui Tekla Kampus Pak. Itu ada secara online. Jadi mahasiswa bisa ke kampus.tekla.com. Ini saya ulang ya. Masuk ke browser, ketik addressnya kampus pakai C, campus.tekla.com. Nah, di situ itu memang kita sediakan khusus untuk mahasiswa belajar secara gratis, Pak. Di situ ada cara download softwarenya, kemudian ada tutorialnya, baik secara video maupun modulnya itu ada semua di situ, Pak. Jadi untuk mahasiswa nggak perlu bayar, Pak, sebenarnya. Dan apabila membuat akun di situ, itu berlaku untuk 4 bulan, Pak. Jadi kalau misalnya mahasiswa selama 4 bulan itu belajarnya nggak setiap hari, misalnya ada kesibukan lain, nggak apa-apa. 4 bulan expired, nanti tinggal daftar lagi, Pak. Menggunakan alamat email yang berbeda. Jadi yang harga tadi 50% itu khusus untuk komersil Pak. Jadi untuk user-user seperti Pak Gildam nih ya Pak, Waskita, PP itu untuk komersil kita kasih diskon 50%. Tapi kalau untuk akademisi kita kasih gratis Pak. Ataupun mahasiswa itu semuanya gratis di kampus.tekla.com. Nah untuk lisensinya itu yang di kampus.tekla.com itu berbeda dengan konfigurasi full yang kita berikan ke Authorized Training Center. Jadi bedanya adalah kalau yang di kampus itu free, nah kalau yang untuk di ATC atau Authorized Training Center itu ada harganya Pak. Namun kita gratiskan atau kita bikin 0
untuk Authorized Training Center kita. Nah, gimana yang di luar Authorized Training Center, misalnya Unika nih mau adopsi Tekla. Nah, itu biayanya kita berikan sebanyak komputer yang Bapak punya, misalnya di Unika punya 100 komputer, atau ada 80 atau ada 40, yang mana yang ready ya, Pak ya, sesuai dengan speknya. Itu kita caskan harga per pengiriman. Jadi mau lisensinya mau 100, 200, sama aja Pak biaya delivery-nya, yaitu adalah USD 1.500 US dollar. Cukup murah Bu ya. Ya, untuk universitas itu Pak, karena kan jumlahnya kita nggak melihat 10 atau 1, jadi 1 atau 100 itu sama aja Pak, karena kita ngitungnya untuk universitas itu biaya delivery dari Finland ke Indonesia. Jadi harga lisensinya kita nolkan. Nah, konfigurasinya itu full, bisa full configuration itu artinya yang tertinggi Pak speknya. Kalau misal untuk komersial mungkin Pak Gildam tahu harganya hampir sama harga CRV yang baru. Jadi untuk universitas kita nolkan. Baik Bu, baik, terima kasih. Pertanyaan berikut Bu datang dari Pak Polinai Bago. Ya. Dengan adanya software BIM, apakah kemampuan atau menggambar mendesain bangunan tidak dibutuhkan lagi? Dalam artian, kita semua orang tidak memahami ilmu arsitektur bisa mendesain. Itu pertanyaannya Bu. Oke, jadi gini Pak, itu sifatnya tidak semua harus seperti itu. Jadi untuk menggunakan software BIM, apakah harus memiliki background pendidikan khusus misalnya ya. Jadi untuk penggunaan Tekla Structures, itu kalau di US itu siswa SMK itu sudah bisa menggunakannya Pak untuk mengoperasikannya. Namun tetap saja harus ada dasar, kan siswa SMK juga punya basic knowledge kan Pak untuk arsitektur maupun untuk sivil, walaupun dengan limitation yang tidak sama dengan level sarjana atau satu-satu contohnya. Jadi untuk software kami tidak harus istilahnya harus punya titel Pak, tapi basicnya siswa SMK juga bisa menggunakan. Baik, terima kasih Bu Kevin, Pak Wildan. Masih banyak pertanyaan sebenarnya dari audiens, tapi waktu juga yang membatasi kita. Kalau berkenan nanti mungkin bisa dihubungi by personal ya Bu ya.